액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisna Dina Sandrina dengan NPM 2205160025. Perkenalkan, nama saya Ninda Rosa Alrawi, NPM 2205160024 dari 4A Manajemen Pagi. Perkenalkan, nama saya Tiara Sakira Pranata, NPM 02 Perkenalkan, nama saya Andi Suwandi, NPM saya 22051-626. Emosi atau emotion dalam bahasa Indonesia diketahui sebagai perasaan intens yang diperlihatkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan sebagai reaksi terhadap seseorang atau terhadap kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Selanjutnya ada pengertian suasana hati. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibanding emosi, dan juga perasaan ini seringkali muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus atau respon yang terjadi setelah merasakan, melibatkan aspek biologis, dan durasi terjadinya cukup lama seperti beberapa jam, hari, ataupun minggu. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibanding emosi. Dan juga perasaan ini seringkali muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus atau respon yang terjadi setelah merasakannya. Melibatkan aspek biologis dan durasinya terjadi cukup lama seperti beberapa jam, hari, ataupun minggu. Saya akan menjelaskan macam-macam emosi. Yang pertama ada emosi positif seperti sukacita, kegembiraan, cinta, kepuasan, rasa syukur, dan antusiasme. Yang negatif seperti sedih, marah, takut, cemas, kecewa, dan frustasi. Dasar seperti kegembiraan, kejijikan, takut, amarah, sedih, kejutan, dan ketidaksenangan. Sosial seperti rasa simpati, empati, cemburu, malu, bersalah, dan bangga. Kognitif seperti kejutan, heran, ingin tahu, rasa ragu, dan rasa puas. Fisiologi seperti gugup detak jantung yang cepat, keringat dingin, peningkatan darah, dan pernapasan yang cepat. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi emosi. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, mengerahkan perhatian. Yang ketiga, mengatur perilaku. Yang keempat, memperkuat hubungan. Yang kelima, sebagai sarana ekspresi. Dan yang keenam, membantu merespon sesuatu. Selanjutnya ada sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama itu kepribadian, yang kedua hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, yang ketiga ada cuaca, yang keempat stres, yang kelima aktivitas sosial, yang keenam tidur, yang ketujuh olahraga, yang kedelapan usia, yang kesembilan dan yang terakhir ada gender. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional menurut Goleman adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Apa sih hubungan antara afaksi, emosi, dan suasana hati? Suasana hati atau mood, perasaan yang tidak atau kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa yang spesifik sebagai stimulus, yang mana dalam suasana hati penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, bertahan lebih lama, dan biasanya tidak diindikasi dengan ekspresi yang jelas dan adanya proses kognitif. Adapun kesimpulan dari materi berikut tentang emosi dan suasana hati adalah emosi dan suasana hati sama-sama afektif sifatnya, tetapi mereka berbeda. Suasana hati lebih umum dan kurang kontekstual daripada emosi. Peristiwa yang menekan aktivitas sosial serta pola tidur adalah beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Dengan baiknya emosi dan suasana hati maka akan memudahkan dalam mengambil keputusan serta tindakan yang penting untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Emosi dan suasana hati telah terbukti relevan untuk setiap topik
perilaku organisasi, dan memiliki implikasi dan praktik manajerial. Demikianlah pemaparan materi dari kami tentang emosi dan suasana hati. Semoga bermanfaat untuk kalian yang telah mendengarkan, dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.